Selamat datang di Holanda Academy Channel. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan data-data dalam bentuk nanti waktu. Nah, biasanya data waktu ini akan sangat digunakan apabila kita ingin melakukan plotting atau kita ingin membuat sebuah garis dalam bentuk time series. Biasanya sumbu X-nya kita butuh data waktu. Nah, kita di sini bagaimana membuat data waktu itu agar dia continuous. Nah, di MATLAB ada sebuah fungsi yang namanya nanti datestr kemudian datnum. Nah, di sini pada video kali ini kita akan belajar teman-teman bagaimana kita menggunakan datnum. Oke, teman-teman, di sini saya gunakan help, kemudian saya pakai datnum ya. Oke. Nah, untuk programnya di sini saya menggunakan program XLSread dari video sebelumnya yang bagaimana kita mengambil data pakai XLSread ya teman-teman. Lalu saya sudah pisahkan datanya dari tahun, bulan, hari, jam, menit. Oke. Nah, teman-teman di sini secara helpnya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman datnumnya diawali dengan tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, karena kita di sini hanya punya data tahun, bulan, hari, jam, menit, kita di sini tambahkan di sini ya. Misalnya tanggal. Nah, tanggal itu bisa menggunakan datnum. Lalu kita pakai tahun, bulan, hari, jam, kemudian menit. Oke, teman-teman. Kita coba run lagi ya. Kita run. Oke, kenapa kita di sini terjadi error? Oke, karena di sini tidak ada data detik. Oke, so gimana teman-teman? Kalau kita butuh data detiknya, maka data detiknya bisa kita reproduksi dengan cara kita membuat nilai 0. Oke. Nilai nolnya teman-teman bisa lihat di sini ternyata kita ada 1886 data. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa itu adalah 1886 data? Maka kita bisa membuat sebuah variabel, misalnya biasanya namanya adalah M. M adalah length, panjang dari misalnya menit, karena semuanya pasti sama. Lalu kita ingin membuat data detik. Jadi data detik adalah kita bikin zeros ya. Zeros itu adalah sebuah perintah untuk membuat nilai 0, dimana saya menggunakan M, 1. M itu barisnya, 1 itu kolomnya. Oke. Lalu di sini saya tambahkan detik. Oke, teman-teman, saya tekan F5 ya. Baik. Nah, dengan menggunakan zeros kita akhirnya punya nilai detik. Detiknya juga sama, yaitu 1886. Jadi kalau misalnya data kita ini tidak 1886 tapi misalnya cuma 200, 500, dengan kita menggunakan fungsi length ini kita automatically langsung nanti detiknya menyesuaikan. Jadi nggak perlu manual lagi teman-teman. Nah, datnumnya tadi sudah automatically dia membentuk tanggal ya. Di mana tanggalnya saya akan double klik di sini untuk melihat datanya. Nah, datanya langsung dalam bentuk angka ya teman-teman. Jadi ini angka datnum. Oke. Disinilah teman-teman kita akan gunakan untuk plotting nanti tanggalnya pakai datnum. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui tanggal secara stringnya, oke, kita bisa gunakan namanya, misalnya saya punya variabel namanya date, adalah date str dari si tanggal. Lalu saya pakai formatnya adalah tahun, bulan, kemudian hari, day, kemudian jam, menit, kemudian detik. Oke, agar tidak salah teman-teman, saya di sini saya pakai help date str. Oke, date str kita lihat. Oke, mm itu untuk bulan betul. Kalau untuk HHO, H sama SS, berarti kita pakai yang besar. HH, kemudian ini SS. Oke, kita run ya teman-teman yuk. Setelah kita run,
muncullah date di sini teman-teman dalam bentuk karakter ya. Kita bisa lihat datanya. Kita dengan double klik ini kita lihat datanya. Oh ya, ternyata dimulai dari jam 10.40, berikutnya jam 12.00, terus sampai data terakhirnya ya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, pada video kali ini teman-teman sudah bisa belajar membuat date num, lalu tadi menggunakan length, zeros, dan terakhir adalah date str. Semoga teman-teman semakin paham bahwa kalau misalnya nanti kita ingin plotting, kita bisa menggunakan date num ya teman-teman ya. Untuk nanti kita belajar pada video berikutnya bagaimana menggunakan date num ini. Tapi pada video kali ini kita sudah bisa melakukan ekstraksi, lalu kita mengubah variabel-variabel kita menjadi variabel tanggal dalam bentuk numerik atau date num. Oke teman-teman, jangan lupa selalu subscribe channel ini, klik like, share pada teman-teman yang lainnya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.